Baik, perkenalkan. Nama saya adalah Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122111013 dari kelas Mekatronika A Malam semester 4. Jadi di video ini saya akan membuat simulasi rangkaian pneumatik dengan software yaitu Fluid Sim. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam siklus 3. Nah, di mana siklus 3 pneumatik ini adalah gerakannya sebagai berikut: amin, A plus, B plus, dan B min. Nah, seperti yang kita lihat, di sini terdapat dua signal bentrok, yaitu pada saat amin dan amin A plus dan B plus B min. Sehingga kita dapat membaginya ke dalam tiga kelompok. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan signal bentrok ini adalah metode kasket atau metode pembagian signal. Nah, untuk itu kasket yang kita gunakan di sini adalah kasket 3 grup karena kita akan membagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Nah, untuk itu untuk membagi kelompok-kelompok signal bentrok ini kita dapat menggunakan line. Nah, kita bagi pada untuk amin dan A+, karena di sini terjadi signal bentrok. Sehingga kita buat pembatasnya. Kemudian untuk A+ dan B+ tidak perlu karena di sini tidak terjadi signal bentrok. Dan yang kedua adalah dari B+ ke B-. Di sini kita buat juga pembaginya. Sehingga ini dapat kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah S1, kelompok kedua adalah S2, dan kelompok yang ketiga adalah S3. Oke, setelah kita telah menentukan pembagian grup atau kelompoknya, selanjutnya kita dapat membuat alur atau diagram alur untuk setiap pergerakannya. Jadi pergerakan pertama adalah amin. Nah, amin ini berada di siklus atau berada di kelompok S1. Nah, kemudian setelah amin, gerakan selanjutnya adalah A+. Di sini terjadi signal bentrok sehingga diberikan pembagi kelompok atau grupnya. Nah, kemudian untuk gerakan yang masih berada di dalam satu grup, maka kita dapat membuat tanda panah dari atas. Dan begitu sebaliknya, untuk gerakan yang sudah berbeda grup atau berpindah grup, maka kita dapat membuat tanda panah dari bawah. Nah, sehingga dari amin ke A+ ini kita buat tanda panah ke bawah. Kemudian dari A+ ke B+ ini gerakannya itu berada di dalam satu grup yang sama atau satu kelompok yang sama, yaitu S2. Sehingga kita buat panahnya dari atas. Kemudian selanjutnya untuk gerakan B+ ke B- ini sudah berbeda grup atau berbeda kelompok, sehingga kita dapat membuat panahnya dari bawah. Dan yang terakhir dari B- ke A- juga ini sudah berbeda kelompok atau grup, sehingga kita dapat membuat panahnya juga dari bawah. Oke, baik. Setelah kita telah menentukan untuk tanda panah setiap pergerakannya, atas atau bawahnya, kemudian kita dapat menuliskan untuk sensor-sensor yang aktif pada saat gerakan itu terpenuhi. Kita mulai dari gerakan pertama, yaitu gerakan amin. Nah, pada saat gerakan amin ini terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor A0. Sehingga di sini kita buat A0. Nah, pada saat A0 ini aktif, maka dia akan menjadi syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan A+. Sehingga untuk gerakan up, untuk
gerakan A plus ini syaratnya adalah A0. Nah, pada saat A plus ini sudah terpenuhi atau sudah teraktuasi, maka sensor yang aktif adalah sensor A1. Di mana sensor A1 ini merupakan syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan B+. Jadi B+ dapat terpenuhi pada saat sensor A1 sudah aktif. Nah, karena ini masih berada di dalam satu grup yang sama, maka arah panahnya itu berada di atas. Kemudian untuk gerakan selanjutnya itu adalah B+ ke B-, dan ini sudah perpindahan grup atau kelompok sehingga panahnya ada di bawah. Nah, pada saat silinder B bergerak maju, maka sensor yang aktif adalah sensor B1. Di mana sensor B1 ini merupakan trigger atau pengaktif untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan B- atau gerakan terakhir. Nah, pada saat B- ini terpenuhi atau sudah aktif, maka sensor yang aktif adalah sensor B0 dan ditambah dengan push button karena ini akan kembali ke gerakan awal. Nah, jadi push button ini diletakkan pada setiap awal pergerakan siklus. Nah, untuk menentukan sensor-sensornya juga sudah selesai. Selanjutnya kita menentukan untuk perpindahannya. Jadi dari A- ke A+ ini itu adalah perpindahan dari S1 to S2. Sehingga di sini kita beri label to S2. Kemudian setelah itu untuk sensor B1 ini merupakan signal untuk perpindahan dari grup S2 ke S3. Sehingga di sini kita berikan label to S3. Kemudian selanjutnya B- atau B0 ini merupakan trigger untuk perpindahan dari S3 ke S1. Selain B0, B0 juga paralelkan atau ditambah dengan push button. Nah, ini kita beri label tuh S1. Nah, untuk itu untuk diagram alurnya ini sudah selesai atau sudah terpenuhi semuanya. Sekarang tinggal kita implementasikan ke dalam simulasi rangkaian pneumatik pada software FluidSim. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka atau membuat template-nya, di mana di sini terdapat silinder, terdapat one way flow control, terdapat katup 5/2, pengaktif angin, pembalik angin, terdapat line untuk signal, line untuk S1, S2, S3, dan juga terdapat katup 3/2 pengaktif roller pembalik pegas, dan terdapat katup 3/2 pengaktif push button pembalik pegas. Nah, ini sudah lengkap untuk komponennya, dan siklusnya adalah A-, A+, B+, dan B-. Nah, kita mulai dari gerakan pertama. Nah, gerakan pertama ini adalah A-, di mana A- ini tidak terdapat ujung dari panah sehingga dia dapat langsung disambungkan ke line grupnya. Nah, A- ini berada di line grup S1 sehingga untuk pergerakan A- dapat kita sambungkan ke line S1. Nah, baik, selanjutnya dari A- kita mau berpindah ke A+. Nah, di sini terdapat perpindahan to S2. Sehingga pada to S2 ini kita buat sensor A0 atau katup 3/2 pengaktif pegas, pengaktif roller pembalik pegas dengan label A0. Nah, itu tuh S2 berada di sini. Sensornya adalah A0. Kemudian untuk pengaktifnya kita sambungkan dari S1 karena ini adalah perpindahan dari S1 ke S2. Untuk pengaktifnya kita sambungkan ke S1. Kemudian untuk keluaran rollernya kita sambungkan ke katup 5/2. Dan keluaran dari katup 5/2 kita sambungkan ke S2. Nah,
to S2 sudah selesai kita sambungkan. Kemudian selanjutnya adalah gerakan A+. Nah, gerakan A+ ini karena tidak ada ujung dari ujung pangkal atau tadi sudah kita sambungkan ke to S2, maka dia dapat langsung disambungkan ke line grup barunya, yaitu line S2. A+ kita sambungkan ke line S2. Kemudian step selanjutnya adalah B+. Syarat dari B+ ini adalah sensor A1. Maka untuk gerakan B+, kita dapat sambungkan ke roller dengan label A1. Nah, itu kita sambungkan untuk pengaktif silinder B bergerak maju. Kemudian untuk pengaktif sensor A1-nya ini dapat kita sambungkan ke line di mana dia berada, yaitu line grupnya yang untuk B+ ini adalah line S2, sehingga kita sambungkan ke line S2. Kemudian selanjutnya, gerakan selanjutnya adalah B+ ke B-. Nah, B+ ini ke B- ini perpindahan dari grup S2 ke grup S3. Sehingga B1 ini kita buat untuk perpindahan dari S2 ke S3. Nah, ini adalah B1. Kemudian untuk pengaktif B1 ini adalah S2 karena dia berasal dari berasal dari grup S2. Kemudian keluaran rollernya kita sambungkan ke katup 5/2, dan keluaran katup 5/2 kita sambungkan ke S3 karena tujuannya adalah untuk memindahkan sumber dari S2 ke S3. Oke. Nah, selanjutnya gerakan terakhir adalah B-. Nah, B- ini karena tadi syaratnya sudah kita sambungkan ke S3, dia dapat langsung disambungkan ke line S3. Jadi B- ini langsung disambungkan ke line S3. Kemudian yang terakhir adalah dari B- ini, pada saat B- terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor B0, yang dimana B0 diparalelkan dengan push button, dan ini dibuat menjadi syarat untuk perpindahan dari S3 ke S1. Sehingga pada tuh S1 ini kita hubungkan push button ke katup 3/2 roller, dimana labelnya adalah B0. Kemudian keluaran roller kita sambungkan ke katup 5/2. Setelah itu untuk katup 5/2 ini kita sambungkan ke sini, ke katup 5/2 kembali. Kemudian untuk pengaktifnya ini kita sambungkan ke S3, karena sumbernya itu dari S3, dimana dari S3 kita mau pindahkan ke line S1, sehingga keluaran dari katup 5/2 ini kita sambungkan ke S1. Kemudian untuk pengaktif push button ini kita sambungkan dari S3. Nah, saya rasa untuk perpindahan dari diagram alur ke rangkaian atau implementasinya ini sudah selesai. Sekarang kita dapat mengetes atau menjalankan rangkaian yang telah kita buat. Nah, jadi pada saat push ditekan, dia akan menyelesaikan satu siklus setelah gerakan A+. Jadi dia akan kembali ke kondisi normal atau kondisi awalnya. Nah, ini adalah kondisi awalnya, yaitu gerakan silinder A sudah bergerak maju dan silinder B masih berada di posisi minimum. Karena gerakan awal yaitu amin. Jadi untuk silinder A, posisi normal atau posisi awalnya itu adalah bergerak maju atau maksimum. Nah, kemudian pada saat tombol disebutkan, maka gerakannya adalah sebagai berikut, yaitu pertama amin, kemudian dia A+ akan menuju kembali, kemudian gerakan selanjutnya adalah B+, kemudian B-. Nah, pada saat kita tekan sekali lagi, dia akan menjalankan siklus berulang amin, kemudian A+, kemudian B+, dan yang terakhir adalah B- atau
silinder B bergerak mundur. Nah, coba kita jalankan lagi. Pada saat dia bergerak mundur, amin, maka sensor A0 aktif. Kemudian setelah itu A+, sensor A1 aktif yang membuat silinder B bergerak maju. Pada saat silinder B bergerak maju, B1 aktif. Dan yang terakhir menjadi trigger untuk B-min. Dan ini akan berjalan satu siklus saja. Dan pada saat kembali, maka akan menjalankan siklus yang sama dalam satu pergerakan atau satu siklus. Nah, kemudian sudah sesuai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa signal bentrok ini dapat kita atasi atau dapat kita selesaikan menggunakan metode kasket atau perpindahan pengelompokan sumber kompresor atau sumber angin untuk setiap pergerakannya yang terjadi signal bentrok tadi. Nah, untuk itu berarti dapat disimpulkan bahwa diagram alur dan perintah untuk siklus 3 sudah sesuai. Demikian untuk penjelasan siklus 3, yaitu kasket 3 grup. Kemudian akan dilanjut untuk kasket 3 grup siklus 4. Terima kasih.